Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan refleksi dan pembelajar mandiri. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yaitu mengenal regulasi diri, fase pemikiran awal, terdiri dari motivasi diri, dan contoh penerapan fase pemikiran awal dalam regulasi diri. Fase aksi, yaitu contoh penerapan fase aksi. Fase refleksi diri, terdiri dari memahami diri, penerapan refleksi diri untuk guru, dan penerapan refleksi diri untuk guru. Regulasi diri adalah pengaturan diri seseorang terhadap kemampuan berpikir, berperilaku, emosi, dan motivasi melalui penggunaan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Regulasi diri dalam pembelajaran penting untuk dimiliki oleh setiap pembelajar, termasuk pendidik. Regulasi diri dalam pembelajaran dapat digambarkan dengan model siklus yang terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Fase pemikiran awal, merupakan proses regulasi diri sebelum melakukan kegiatan belajar. Fase ini meliputi analisis tugas dan motivasi diri. Analisis tugas meliputi penetapan tujuan dan perencanaan strategi. Penetapan tujuan adalah penetapan hasil belajar yang ingin dicapai oleh seseorang. Perencanaan strategi adalah pemilihan cara, strategi, atau keterampilan yang cocok digunakan dan berguna untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan motivasi diri menekankan pada keyakinan yang sudah dimiliki pelajar. Keyakinan ini dapat memunculkan semangat belajar dan mengelola motivasi selama proses belajar hingga menyelesaikan tujuan belajar. Ada 3 keyakinan yang mempengaruhi motivasi diri, yaitu efikasi diri, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri untuk belajar atau menyelesaikan tugas hasil yang diharapkan, yaitu keyakinan terhadap kesuksesan tercapainya suatu tujuan belajar, dan orientasi tujuan, yaitu keyakinan terhadap suatu tujuan belajar yang sudah ditetapkan. 2. Fase aksi, merupakan fase kedua dari siklus regulasi diri. Fase ini terjadi saat kita berada dalam kegiatan belajar. Pada fase ini, seorang pembelajar melakukan berbagai tindakan dan strategi untuk memantau proses belajar, serta mempertahankan konsentrasi dan motivasi. Ada 2 proses yang terjadi dalam fase aksi, yaitu pengendalian diri dan observasi diri. Pengendalian diri, yaitu strategi yang digunakan untuk menjaga fokus dan konsentrasi pada tugas, serta mempertahankan minat dan motivasi pada proses belajar. Pengendalian diri penting dalam proses belajar, karena sukses belajar tidak hanya memerlukan strategi kognitif semata, tetapi juga menjaga motivasi dan semangat. Beberapa contoh pengendalian diri, antara lain, memberi instruksi pada diri sendiri untuk belajar, mempertahankan fokus dan menjaga konsentrasi, memilih dan menyusun strategi belajar yang tepat, dan membayangkan langkah-langkah visualisasi tugas yang sedang dijalani. Observasi diri, yaitu proses memantau proses belajar kita sendiri secara mandiri dan mencoba berbagai strategi untuk membandingkan mana yang lebih efektif dan cocok dengan diri kita. Beberapa contoh observasi diri, antara lain, memantau waktu yang kita perlukan untuk mempelajari atau mempraktikkan sebuah topik, menyesuaikan belajar sesuai waktu yang tersedia, memilah materi untuk dipelajari berdasarkan prioritas waktu yang dimiliki, dan mencoba berbagai strategi yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas belajar. 3. Fase refleksi diri, merupakan fase di mana individu mengevaluasi proses dan hasil belajarnya, serta mempertimbangkan strategi belajar yang efektif untuk dirinya sendiri. Refleksi diri merupakan fase penting dalam regulasi diri, karena dapat membantu individu untuk meningkatkan efektivitas belajarnya. Melalui refleksi diri, individu dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam belajar, mengidentifikasi strategi belajar yang efektif dan tidak efektif, dan menentukan strategi belajar yang perlu dimodifikasi atau dikembangkan.
Refleksi diri merupakan proses menilai diri sendiri dari berbagai aspek. Proses ini penting untuk dilakukan agar kita dapat memahami diri dengan lebih baik. Terdapat beberapa hal tentang cara memahami diri melalui refleksi. 1. Mulailah dengan mengenali diri. Pahami kekuatan dan kelemahan Anda, serta hal-hal yang Anda sukai dan tidak sukai. 2. Evaluasi proses yang terjadi. Perhatikan apa yang Anda lakukan sebelum, selama, dan setelah kegagalan. 3. Tentukan penyebab kegagalan. Jangan takut untuk mengakui kesalahan Anda. 4. Buat rencana perbaikan. Tentukan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengatasi penyebab kegagalan Anda. 5. Visualisasikan rencana Anda. Gambarkan diri Anda berhasil mencapai tujuan Anda. 6. Jadilah jujur pada diri sendiri. Jangan berbohong pada diri sendiri tentang penyebab kegagalan Anda. Dan 7. Kembangkan efikasi diri. Percayalah pada kemampuan Anda untuk berhasil. Refleksi diri yang dilakukan secara objektif akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Guru juga perlu melakukan refleksi diri secara berkala. Refleksi diri dapat membantu guru untuk memahami kekuatan dan kelemahannya, serta untuk mengembangkan profesionalismenya. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh guru dalam proses refleksi diri. Apa kekuatan dan kelemahan saya sebagai guru? Bagaimana saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya? Bagaimana saya dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa saya? Bagaimana saya dapat berkontribusi lebih banyak untuk sekolah saya? Refleksi diri dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Guru dapat berdialog dengan rekan sejawat, mentor, atau kepala sekolah untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dengan melakukan refleksi diri secara rutin, guru dapat menjadi pendidik yang lebih baik dan lebih efektif. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang hubungan refleksi dan pembelajar mandiri. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.